Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur boleh berjumpa dengan saudara di live streaming saat ini. Tetap dengan semangat spiritualitas, meskipun virus corona masih melanda kita, tidak membatasi atau tidak membuat kita lalu kehilangan semangat untuk bersekutu lewat live streaming ini. Saudara kekasih Kristus, kita akan membicarakan tentang kitab yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama, karena kitab ini berbicara tentang satu pengalaman iman Israel yang mungkin juga pernah menjadi pengalaman saudara dan saya ketika kita meratapi satu peristiwa baik yang dialami oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Prapaskah ini kita berbicara tentang ratapan, sebuah kitab yang isinya hampir sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya adalah bicara tentang ratapan. Kitab Ratapan dilatar belakangi oleh peristiwa yang sangat membuat iman Israel mengalami degradasi yang luar biasa. Mereka merasakan ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasakan Allah tidak lagi mau peduli dengan mereka. Mereka merasakan betapa kemudian identitas mereka sebagai umat Allah dengan Bait suci, dengan Yerusalem yang dulu menjadi kebanggaan, menjadi simbol kejayaan, simbol agama Israel, simbol di mana Allah berdiam, di simbol di mana perayaan-perayaan, ritus-ritus keagamaan mereka. Tapi kemudian semuanya itu lenyap, saudara. Allah menghukum Israel. Allah tidak mau Israel hanya hidup berdasarkan ritual-ritual agama tanpa ibadah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22, saudara, menjadi sebuah pasal yang memang berisian tentang bagaimana keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ratapan berbicara tentang Yeremia yang meratapi bukan hanya bangunan-bangunan fisik, bukan hanya tembok, bukan hanya bait Allah, bukan hanya yang berkaitan dengan pernik-pernik ritus-ritus keagamaan di Israel. Tetapi yang paling esensi adalah mereka meratapi kepergian Allah dalam kehidupan mereka. Dan Yeremia mengajak supaya kemudian seluruh penduduk Yerusalem, umat Israel, pemimpin-pemimpin agama mereka, untuk kemudian introspeksi, merefleksikan, mengevaluasi diri. Bahkan dalam bahasa Alkitab adalah mereka harus bertobat sungguh-sungguh, sebab tidak ada hukuman tanpa ada sebab. Tidak mungkin Allah menghukum Israel jikalau Israel tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara kekasih Kristus, di Minggu Prapaskah ini kita diajak terus untuk mau berani, jujur, untuk kemudian meratapi jangan-jangan sebenarnya hidup kita, diri kita, keluarga kita sebenarnya sudah ditinggalkan Allah. Allah tidak bersama dengan kita lagi. Kita mungkin merasa kita masih aman-aman saja, tapi sebenarnya Allah sudah meninggalkan kita sudah lama. Karena memang kita tidak mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Iman tanpa pertobatan, saudara, mati. Kehidupan spiritualitas yang sehat adalah kehidupan yang diwarnai juga dengan pertobatan yang terus-menerus. Sehingga dengan demikian Allah berkenan. Bukan hanya dengan ritus-ritus keagamaan kita, bukan hanya dengan ibadah-ibadah kita, tetapi Allah berkenan memberkati kehidupan kita
keluarga kita, anak-anak kita, suami istri, orang tua, bahkan keluarga kita semua, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Saudara, berbicara tentang ratapan, berbicara tentang perasaan ditinggalkan. Dan merasakan ditinggalkan itu sungguh amat menyakitkan, saudara. Orang banyak merasakan ditinggalkan, bahkan perasaan ditinggalkan itu kadang-kadang bahkan lebih berbahaya daripada sekedar penyakit-penyakit yang saat ini sedang melanda dunia. Bahwa merasa ditinggalkan adalah sesuatu yang betul-betul membuat hidup kita tidak berarti lagi. Ditinggalkan oleh Allah jauh lebih berat resikonya, dampaknya, implikasinya daripada kemudian hanya ditinggalkan oleh keluarga atau saudara atau teman. Sebab ditinggalkan Allah berarti Allah tidak lagi memberkati hidup kita. Ditinggalkan Allah berarti kemudian Allah tidak lagi mau memimpin dan menyertai kita. Oleh karena itu bertobatlah, berbaliklah saudara. Introspeksilah dengan jujur. Akuilah segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jangan biarkan kemudian hati kita keras seperti Israel. Jangan kemudian menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur saudara. Tidak ada lagi kesempatan untuk merubah. Oleh karena itu selama masih diberikan kesempatan, mari, khususnya bagi para pelayan-pelayan Tuhan, juga menjadi sebuah introspeksi diri bahwa salah satu yang menyebabkan juga dosa Israel dan hukuman Israel adalah karena para imamnya, tokoh-tokoh agamanya, rajanya bertindak tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih kemudian mengutamakan hal-hal yang material. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat fisikal. Tetapi mereka melupakan esensi dari kehidupan iman satu umat, yaitu bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kemudian Israel, gereja, saudara dan saya, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, siapapun, kemudian terus-menerus membaharui, terus-menerus melihat bahwa kehidupan spiritualitas kita harus terus-menerus disegarkan lewat firman Tuhan dan ketaatan kita untuk memberlakukan firman Tuhan itu. Saudara, mari menghayati minggu-minggu Prapaskah ini bukan sekedar penghayatan yang semu, penghayatan yang basa-basi, penghayatan yang hanya verbalisme saja, hanya di mulut saja. Tetapi harusnya Prapaskah adalah bicara tentang hati. Hati yang tergetar, hati yang bergetar, hati yang kemudian merasakan betapa memang kita tidak dan bukan siapa-siapa kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat, siapapun, pemimpin-pemimpin negara, siapapun, harusnya kemudian punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga pertobatan yang sungguh menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Dan dengan pertumbuhan rohani yang sehat, saudara bisa memuliakan Tuhan dengan benar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.